hanya bagimu Tuhan, untuk hari yang indah ini, di saat ku dapat bersujud. Teringat semua kenangan masa kecil, dalam asuhan ayah dan ibu yang selalu menjagaku. Terima kasih ayah dan ibu atas segala pengorbananmu. Kau siramiku dengan kasihmu hingga ku dewasa kini. Terima kasih ayah dan ibu, kau hantar aku dengan cintamu, melangkah pasti bersama dengan doamu. Puji dan syukur hanya bagimu Tuhan, untuk hari yang indah ini, di saat ku dapat bersujud. Teringat semua kenangan masa kecil, dalam asuhan ayah dan ibu yang selalu menjagaku. Terima kasih ayah dan ibu atas segala pengorbananmu. Kau siramiku dengan kasihmu hingga ku dewasa kini. Terima kasih ayah dan ibu. Bapak Pastor, kami menyerahkan putri kami, Andre Kurniawan dengan Marlina Gracia, kepada kehadapan Bapak Pastor untuk saling menerima sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati oleh Allah dengan perantaraan Bapak Pastor, serta didukung oleh restu dan doa dari umat yang hadir di sini. Semoga penyerahan ini berkenan di hati Tuhan dan umat semuanya. Berbahagia, dengan ini saya mengucapkan selamat datang dan semoga rahmat Allah beserta kita sekalian. Doa mempelai ini masuk rumah Tuhan dan menyertai mereka berdua dengan doa-doa kita, sehingga Tuhan berkenan memberkati ikatan suci yang akan mereka ikrarkan. Semoga mereka berdua dapat saling setia sebagai suami istri, baik dalam untung dan malang, dalam suka maupun duka. Kita juga mohon semoga Tuhan menganugerahkan kebahagiaan sejati. Sayangmu berbahagia,
yang penuh dengan keterbatasan, penuh kelemahan, penuh kekurangan. Saudara, banyak yang gagal, banyak yang mengalami penderitaan. Itu bukti bahwa memang perkawinan susah. Untuk itulah kita datang di hadapan Tuhan, mau menyerahkan di hadapan Tuhan perjalanan perkawinan dengan permohonan kiranya Tuhan memberi tantangan suka duka kehidupan perkawinan. Di pihak lain, selain kita menyerahkan perkawinan ini dalam bimbingan Tuhan, kita juga mau berjanji untuk setia melaksanakan sumpah perkawinan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita membuka, pertahankan, dan pelihara dengan baik dalam keluarganya. Mari kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Saya mengaku mengampuni dosa kita dan menegur kita hidup yang kekal. Marilah berdoa dan menaikkan perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Semoga kedua mempelai ini, Andre Kurniawan dan Marlina Teresia, semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka. Serta dalam perjalanan mereka selanjutnya, agar di tengah-tengah segala tantangan, godaan dan beban, mereka tetap mencari jalan dan tetap mengutamakan kehendak sebagai satu-satunya yang menjadi dasar dan tuntunan bagi hidup perkawinan mereka. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, ini dan sepanjang masa. Amin. Yang benar. Satu sampai ayat yang ketiga.
hidup di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih Kristus sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, dan meletakkan dirimu seseorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan diri, karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus. Demikian juga istri kepada suami dan segala sesuatu. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya sebagaimana untuk menyucikannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian dia mendapatkan jemaat pada dirinya dengan sempurna, tanpa perlu atau menjumpai itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci dirinya sendiri. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang akan dimaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sebagaimanapun juga kami masing-masing berlaku. Kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istrimu hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Disebut nomor 659. Dinyanyikan ayat 1. Tuhan sertamu. Nilai Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menurut, inilah perintahku, yaitu supaya kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Dia yang menyerahkan diri bagi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau ketuanya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan kamu telah kutetapkan supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tentang selera, tentang perasaan memang berubah-ubah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang benci. Kadang-kadang saya suka, kadang-kadang tidak. Kalau cinta dikaitkan dengan selera, dengan rasa, memang susah bertahan. Sehingga saling mencinta itu tidak boleh dengan selera, tidak boleh karena rasa. Saya rasa mencintai dia. Kalau berdasarkan rasa, tiap hari bisa berubah. Berhadapan dengan makanan yang sama, yang sama-sama enak, yang menunya sama, orang bisa bosan. Karena selera bisa berubah. Demikian juga dengan cinta. Perkawinan yang dikatakan dimulai oleh cinta bisa gagal karena orang mencinta itu pakai syarat. Saya mencintai engkau kalau engkau mencintai saya, kalau engkau baik dengan saya. Saya mencintai engkau kalau engkau masih canggih, masih gagal. Itu pakai kalau, cinta yang pakai syarat. Dan cinta yang pakai syarat memang itu berdasarkan apa yang kita alami dari orang. Orang baik, saya mencintai. Kalau dia memberikan, membahagiakan saya mencintai. Tapi kalau tingkah lakunya mulai mencengkelkan, karena dia pakai kalau, sudah tidak ada cinta lagi. Yang dulu seringkali orang bilang pakai kontrak. Kontrak itu ada jangka waktunya. Kita kontrak 1 tahun, kita kontrak 10 tahun. Makanya perkawinan yang kadang-kadang yang dulu disebut sebagai kontrak tidak lagi menggunakan istilah itu. Dia lagi digunakan sebagai sebuah perjanjian hidup, perjanjian seumur hidup. Bukan sebuah kontrak. Karena kalau kontrak habis masa waktu selesai, tidak ada lagi yang mengikat. Oleh karena itu kita harus mendasarkan perkawinan ini pada cinta yang benar, cinta yang sejati, cinta yang tidak pakai syarat, tidak pakai rasa, tidak pakai batas-batas. Dan itulah cinta yang diajarkan oleh Yesus. Perkawinan, apapun tantangan dan kesulitan, apapun penderitaannya, kita tidak akan mudah digoyahkan. Memang kita sadar tidak mudah sampai kepada puncak, yaitu rela mati, rela berkorban. Itu sudah puncak dari saling mencintai. Coba saudara ringkas bahwa dalam mengayomi kasih suami istri harus memperhatikan tanggung jawab masing-masing. Memang hanya disebut satu, masing-masing satu. Dikatakan istri tunduklah kepada suami. Tapi tunduklah kepada suami menggambarkan semua kewajiban, semua tanggung jawab. Dia hanya sebut, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Lebih tegas lagi kepada suami, karena kadang-kadang yang paling bermasalah itu suami, laki-laki yang paling bermasalah. Maka lebih keras, kasihlah istrimu seperti Kristus
mengasihi jemaat. Karena Kristus dalam kitab suci disebut sebagai suami. Manusia, gereja adalah istri, maka suami harus lebih menjadikan Kristus. Tentunya masih harus belajar, mencari pengalaman dari orang tua, dari keluarga lain. Tetapi yang paling penting kita belajar mencari pengalaman dari Yesus sendiri. Karena itulah guru kita satu-satunya yang mengajar suami dan istri untuk belajar tentang bagaimana mencintai benar. Kita yakin dengan cinta seperti Yesus ajarkan, berikan kepada kita, maka apapun tantangan yang pertama kami persilakan Saudara Andre Kurniawan untuk menyatakan iman saudara-saudari sekalian, saudara Andre Kurniawan dengan pembaptisan itu sakramen yang sama diakui dan diterima dalam gereja Katolik. Sekarang dia sedang mengungkapkan imannya yang menjadi iman kita dengan mengucapkan credo atau percaya. Ini saya persilakan saudara Andre Kurniawan. Di mana saya akan masuk menjadi anggotanya. Demikian pernyataan saya, semoga saudara saya dan pernyataan saudara memberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Putra dan Roh Kudus. Dan dengan ini saudara diresmikan secara resmi diterima dalam gereja Katolik. Sekarang kita lanjutkan dengan upacara pernikahan. Dan sebelum kedua mempelai maju untuk ucapan pernikahan, terlebih dahulu mereka mengangkat orang tua dan kawannya masing-masing untuk mendapat doa resmi. Dan persilakan kedua mempelai meminta doa seluruh orang tua. Kini kau
berdiri. Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum perkawinan ini diresmikan, kami silakan kedua mempelai untuk mengungkapkan permohonan dan ikhtiar mereka berdua. Sebagai suami istri Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi perkawinan ini menurut adat gereja? Tidak. Mempelai berdua yang bahagia setelah mengadakan pendidikan sepenuhnya dan dikuatkan oleh penyaksian para saksi, saya selaku pejabat gereja menyetujui pendidikan saudara kedua. Akan tetapi sebelum perkawinan saudara diresmikan, dapatkah saudara menyatakan kesungguhan saudara berdua di hadapan umat? Saya bersedia mencintai dan menghormati istri saya sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi bapak yang baik bagaimana yang disediakan Tuhan kepada saya. saya, Marlina Teresia, menyatakan bahwa saya meresmikan perkawinan ini menikah hati. Saya bersedia mencintai dan menghormati suami saya sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang menjadikan Tuhan kepada saya. Saudara-saudari, maka tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara berdua. Tapi silakan saudara masing-masing ucapkan perjanjian nikah di bawah sumpah sambil meletakkan tangan di atas kitab suci. Dan para saksi, saya Andre Kurniawan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Marlina Teresia yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi nama Allah dan Injil suci. Andre Kurniawan hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadanya dalam hubungan dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya di dalam Injil suci ini. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang baru diresmikan ini adalah perkawinan Kristiani yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang disatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan pemberkatan dan pengenalan cincin perkawinan. Ya Allah, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, supaya menjadi lambang kesetiaan bagi suami dan istri ini. Pertama kami persilakan mempelai pria untuk mengenakan cincin
kepada dari suami saudari sebagai amal cinta dan kesetiaan. Selanjutnya kami persilakan kepada pria untuk membuka sebelum yang kita silakan pelan-pelan. Semoga raja saudari sebagai istri-istri untuk menghibur suami saudari, dan semoga ikatan cinta kasih saudara berdua yang diresmikan dalam pernikahan ini menjadi bagi saudara sumber kebahagiaan sejati. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan tepat dan perasaan. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadu menjadi satu. Engkau mengatakan bahwa perkawin telah ketukan tidak boleh diceraikan. Allah Engkau mengutus pernikahan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dan rela mempelai wanita ini agar amat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita yang kudus yang dipuji dalam kitab suci. Dan berdoa pulang untuk mempelai pria, semoga dia selalu berusaha menaikkan tanggung jawabnya baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepada ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, berpandang kepada hidup yang baik dan berdasar untuk hidup bersama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus sebagai semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kebahagiaan abadi dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lanjutkan dengan pemberkatan barang-barang rohani. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepada-Mu di dalam memberkati salib dan rosario ini yang menjadi tanda kekayaan rohani yang menghiasi keluarga ini. Semoga salib Kristus senantiasa mengingatkan mereka untuk tetap setia di dalam penderitaan dan tetap setia di dalam mengarungi perjalanan yang Tuhan ucapkan kepada mereka. Semoga kekuatan salib Kristus senantiasa menyertai mereka, dan semoga dia menggunakan rosario ini, Bunda Maria senantiasa mendoakan mereka dan membawa mereka untuk boleh mengalami kegembiraan yang sejati demi Kristus pengantara kami. Silakan keluarga untuk menyerahkan salib dan rosario kepada mempelai. Penyerahan salib dan rosario mau berdoa untuk dipelihara dengan baik. Semoga harta iman yang diwariskan itu menghasilkan buah kegembiraan dan kebaikan bagi saudara berdua dan bagi anak-anak saudara. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, demikianlah kita telah menjadi saksi dari upacara perkawinan ini, dan dengan ini kedua anak kita, saudara kita, telah secara resmi dan sah menjadi keluarga baru, keluarga Kristiani dalam perkawinan Katolik.
bersama berbahagia pada mempelai berdua, dan hendaklah kita tetap ingat akan sabda Tuhan. Apa yang dilakukan malam tidak boleh diceraikan manusia. Lanjutkan dengan doa. Saudara-saudara terkasih, doa kita ini telah mengikat perjanjian nikah di hadapan Allah dan di hadapan para sekalian. Karena itu marilah kita mendoakan mereka agar berbahagia dalam hidup kita. Semoga membayari kami dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari mulut tanda mereka. Kami mohon. Semoga mereka merasakan keluarga atas keyakinan keagamaan mereka, sehingga teladan hidup mereka mendekatkan orang lain kepada Allah. Kami mohon. Semoga cinta kasih mereka diberkati Tuhan dengan karunia yang berlimpah, sehingga Allah yang mengatakan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati Allah. Kami mohon. Semoga mereka tetap sehat walafiat dan sanggup menjalankan tugasnya secara masyarakat, sehingga mereka berjasa pada sesama dan keluarga mereka aman sentosa. Kami mohon mereka merasa terhibur karena menyaksikan kebahagiaan anaknya, sehingga bulan Syawal ini sungguh prima dalam hubungan kaum kerabat. Kami mohon. Ya Tuhan Allah kami, biarlah segala baik kami ini dalam cinta-Mu, teguhkanlah dan bantulah mereka semua hidup, bimbinglah mereka dalam berdoalah saudara-saudara sekalian agar persembahan dan persembahan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, terimalah persembahan yang kami tunjukkan untuk menyucikan perjanjian nikah kedua mempelai Andre Kurniawan dan Marina Desia. Telah menunjukkan kamar pernikahan kepada kedua mempelai ini, semoga mereka terdampingi seterusnya dalam hidup perkawinan. Demi Kristus penantara kami. Tuhan bersamamu.
mengenalkan Bapa dan Tuhan kita Kristus, kami mempersembahkan kepada Dia Bapa, Ya Bapa, perhatikan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, juga Andrea Kurniawan dan Marina yang hari ini menerima sakrament nikah. Sempurnakanlah umat dalam kita kasih dalam persatuan yang pauskan Benediktus dan uskup kami, tuluy serta para imam, diakon dan semua pelayan serta. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit dan akan terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan seorang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan dengan ini. Semoga kami pun berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau. Dan telah melaksanakan sakramen komuni pertama. Terima kasih.
selamat berbahagia pada mempelai kedua dan Marlina. Selamat menempuh hidup yang baru, selamat berjuang dalam. Yang kedua, di tengah-tengah kita kami seorang pastor yang rasanya pernah menemui saya di sini. Ini pastor katanya 2005, masih sudah lupa namanya, Pastor Diprik Valera. Beliau sekarang bertugas sebagai pelajar yang senyum, telinga kalian dengan musik kehidupan, bibir kalian dengan penuh kasih. Demikian Tuhan melindungi dan memberkati. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara-saudara sekalian. Peristiwa Tuhan memulai ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi dari Kudus. Yang cukup baik, ya, yang mengaruniakan sebuah hidup yang baru kepada anak kita, anak dan kita. Jadi mewakili mereka, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor yang sudah memperkenalkan mereka secara perkawinan, juga kepada pengurus taksi Lutfi yang sudah mendampingi mereka berdua, sama saudara Andre dalam pembinaannya memasuki dunia politik. Juga terima kasih kepada semua yang sudah hadir di kantor yang sudah menyiapkan acara pembinaan hari ini. Dan untuk itu sebagai ungkapan terima kasih dari keluarga dan kita semua yang hadir